Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Novia, kelas 10 Multimedia di SMK Startup Darajingga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya pengguna dan peredar narkoba serta undang-undang yang mengatur resiko baik secara fisik maupun secara hukum. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia atau disebut Inpres nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional atau BAKIN untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol. Salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius. Maka dari itu, pada zaman Orde Baru, pemerintahan mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang narkotika. Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula. Tidak cukup penanganan permasalahan narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tetapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkotika. Tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika. Tetapi itu tidak cukup karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul penggunaan atau pencandu narkotika yang baru. Mengingat kata pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Pecandu dan narkoba, penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan, terutama penyamanan kedudukan permasalahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga, permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistemik yang mengancam ketahanan nasional serta merusak kesehatan masyarakat, terutama generasi muda. Permasalahan dapat dilihat permasalahan yang timbul adalah dari segi penanganan para penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila disalahgunakan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.
Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Undang-undang pun sudah memberi penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai dua sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagai termaktub pada pasal 54 nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam bab 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan pidana, yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan hukumnya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pencandu atau korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi dan bandar, sindikat atau pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara. Permasalahan yang muncul adalah dari perdebatan persepsi antara para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa penuntut umum pun hanya bisa melanjutkan tuntunan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujuk vonis pidana penjara oleh pengadilan hakim kepada para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Seharusnya aparat penegakan hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat undang-undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pencandu narkotika. PP ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dengan PP nomor 25 tahun 2011? Ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat peraturan pemerintahan termasuk dalam hierarki perundang-undang. Begitu pula apabila kita dilihat dari sisi hakim seharusnya dapat memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang pertama, hakim yang memeriksa perkaraan pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalin pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Yang kedua, masa menjalani pengobatan dan perawatan bagi pencandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Dalam memutuskan perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih mengutamakan para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.